Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini adalah video tugas dari mata kuliah Lab Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Panji Agnioto SPD MPD. So, I will explain the structure chapter about sentence that have a subject and a verb. Okay, next skill 1. Be sure sentence has a subject and a verb. Sentence is English should have a subject and a verb. The most common types of problem that you will encounter in the structure section in the tuple test have to do with subject and verbs. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris harus memiliki subjek dan kata kerja. Nah, jenis paling umum ditemui dalam bagian struktur tes tuple yaitu berkaitan dengan subjek dan kata kerja. Okay, next example 1. Tick 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 was backs out for meals on the freeway. A. Yesterday. B. In the morning. C. Traffic. D. Cares. Untuk penjelasannya, in this example you should notice immediately that there is a verb was, but there is not subject. Answer C is the best answer because it is a singular subject that agrees with the singular verb was. Answer C, yesterday, and answer B, in the morning, are not subject, so that are not correct. Although answer D, care, could be a subject, it is not correct because care is plural and it does not agree with the singular verb was. Jadi jawaban C adalah jawaban yang paling benar dan yang paling tepat karena subjek tunggal yang sesuai dengan kata kerja was. Sedangkan opsi A, B itu bukan subjek dan opsi D itu subjek tetapi bentuknya jamak dan tidak sesuai dengan kata kerja tunggalnya. Oke, next untuk contoh kedua yaitu engineers ... for work on the new space program dengan opsi A necessary, B are need, C hopefully, D next month. Untuk penjelasannya, in this example you should notice immediately that the sentence has a subject engineers and there is not verb. Because subject B are need is a verb, it is the best answer. Answer A, C, and D are not verb, so they are not correct. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang B, are need, yaitu karena bentuknya kata kerja dan untuk melengkapi subject engineers. Nah, untuk opsi A, C, dan D itu adalah bukan kata kerja. Next, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa soal yang sudah saya tandai incorrect atau correct, dan saya bakal menjelaskan bagaimana sih kalimat itu benar atau tidak, ataukah ada subjek atau predikat atau tidak ada subjek atau predikatnya. Nah, untuk soal yang pertama, last week when fishing for trout at the Derby Mountain Lake, ini kenapa incorrect? Karena seharusnya ditambahkan subjek, karena ini belum ada subjeknya. Seharusnya last week we went fishing for trout at the Derby Mountain Lake. Nah, untuk soal yang kedua, a schedule of the day event can be obtained at the front desk. Ini correct karena sudah memiliki subjek dan predikat. Subjeknya a schedule dan predikatnya can be obtained. Nah, untuk soal yang ketiga, a job on the day shift or the night shift and the plane available. Ini kenapa incorrect? Karena belum memiliki kata kerja. Seharusnya ditambahkan the plane is available. Nah, untuk soal yang keempat, the new computer program has provide a variety of heavily application. Nah, ini kenapa incorrect? Karena seharusnya profits itu akhirannya menggunakan ed. Nah, untuk soal yang kelima, the box can be opened only with a special screwdriver. Ini correct karena sudah memiliki subjek dan predikat. Nah, selanjutnya soal yang keenam, the assigned text for history class it contains more than 20 chapter. Ini kenapa incorrect? Karena sudah memiliki subjek tetapi ada kata it yang harus dihilangkan. Nah, untuk soal yang ketujuh, the papers in the wastebasket should be emptied into the trash can outside.
Ini jawabannya yaitu correct karena sudah memiliki subjek dan predikat. Nah, untuk soal yang ke-8 yaitu the father before dawn on a boat in the middle of the harbor. Ini incorrect karena tidak ada predikat di dalam kalimat tersebut. Nah, untuk soal yang ke-9 yaitu yesterday found an interesting article on pollution. Incorrect karena seharusnya ditambahkan kalimat yaitu yesterday I found an interesting article on pollution. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu soal yang ke-10, the new machine is processed 50% more than the previous machine. Nah, ini jawabannya korek karena sudah memiliki subjek dan predikat. Subjeknya yaitu new machine dan predikatnya is process. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai bab struktur dan skill 1 yang membahas tentang kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang salah dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan tentang bab struktur ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.